Oke guys, welcome back to Jogteng RC Track. Masih di rakit RC10 B84 Team Kit Team Associated. Kita sudah masuk di back yang ke-11. Ini adalah back dimana ada perubahan dari versi yang sebelumnya, dimana versi sebelumnya itu dia diameter shocknya adalah 12 mm. Di B84 ini diameter shocknya 13 mm. Oke, kita buka dengan alat sakti kita. Seperti biasa, kita bisa pisahkan dulu barang-barang ini. Kita langsung buka saja. Seperti biasa, Mbah akan ngikutin manual booknya. Nggak mau langsung ide, karena biar kita tahu rasanya seperti apa. Kalau carpet kit dipakai di Astro, di Jogteng ini dual surface ya, ada Astro dan juga karpet. Kita buka dulu semuanya, nanti kita akan tahu rasanya seperti apa. Rencananya kita mau pakai ESC-nya adalah Hobbywing Seran G3 untuk ESC-nya. Untuk motornya rencana kita pakai 6,5 T Zombie Insane. Oke, lalu kemudian ini spring shimming ini untuk bagian dalamnya ya, shimming bagian dalam ini untuk nanti stoppernya. Nanti juga kita akan ikutin. Kita taruh di bagian sini ya, biar nggak tercampur. Ini karena ada warnanya putih, untungnya bawahnya warnanya hitam, jadi harusnya sih tidak tercampur. Ini semua dikasih ya, namanya associated. Bagian bawahnya itu retainernya, shock retainernya sudah dikasih dari bawaan box. Sini as tengahnya dan juga bagian cup-cupnya. Oke, sebelum kita mulai, kalau Mbah biasanya langsung sukanya masukin ininya dulu nih, karetnya. Atau jangan deh ya, ini kan kebiasaan Mbah, jadi kita ikutin aja dari manual booknya. Dari manual booknya yang pertama itu adalah bagian sini, lalu kemudian dikasih washer ini, shim, terus kemudian pistonnya. Nah, pistonnya ini ada 4. Oke, pistonnya ada 4. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ada yang panjang dan yang pendek. Jadi pada pertama kali kita pisahkan dulu yang panjang dan pendek. Yang pendek untuk depan, yang panjang untuk belakang. Nah, ini kita perhatikan untuk pistonnya ini 1,7 dan 1,9. Nah, ada angkanya 1,7 dan 1,9. Lalu kemudian kita cek untuk yang panjang 23 itu berarti depan ini menggunakan piston 2,5. Oh sorry, pistonnya yang ini. Piston 2 kali 1,7. Jadi 1,7 itu buat depan, ini ya 1,7 itu untuk front.
atau depan, dan yang 1,9 untuk belakang. Jadi sudah kita pisahkan dulu seperti ini. Lalu kemudian kita taruh nih di atasnya yang tadi sudah kita kasih shim. Lalu kemudian lagi di atasnya kita kasih pakai baut, yang mana ini harus wajib dan harus menggunakan thread lock. Oke. Kalau nggak pakai thread lock, probability buat copot itu sangat-sangat besar. Oke, terlalu banyak, kurangin dikit. Oke, lalu cara ngencenginnya kita pakai tang yang memang khusus, jadi modelnya ada profilingnya. Ini tang untuk memang khusus untuk shock breaker. Kita pegang di bagian agak bawah. Kita putar. Oke. Dilanjut lagi untuk shock yang kedua. Shock yang kedua. Sama, kasih thread lock. Oke, seperti ini. Kencengin. Pakai 2 jari aja ya kencenginnya ya. Lanjut untuk shock depannya. Misalnya 1,7. Kasih thread lock. Kencengin. Oke, yang terakhir shim, piston, baut, kasih thread lock, pasang. Sebenarnya pakainya model kayak gini juga sama aja modelnya tuh. Jadi modelnya jepit gitu, tapi modelnya ada buletannya gitu. Jadi nggak bikin luka. Oke. Setelah sudah di thread lock, kita lanjut untuk ngecek lagi di halaman berikutnya. Nah, ini mulai bagian sini. Jadi di bagian sini kita disuruh masang, ini ada di bagian atas. Di bagian atas semuanya kita pasang dulu bareng-bareng, satu-satu bagian sesuai instruksinya. Oke, sesuai instruksi sudah atas. Lalu kemudian bagian bawahnya ini ada o-ring di bagian luar. O-ring warna hitam ini yang dengan ukuran yang lebih kecil. Posisinya di sini itu ya.
pas sekali ukurannya. O-ring hitam ini itu ini supaya tidak bocor pada saat dari bawah. Oke, setelah itu kita lihat lagi ada shimming. Ini ya, bagian ini dan ini adalah 3 socket bushing. Ini ya berarti ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Pas, jumlahnya 8. Sebentar. Kita suara di belakang agak sedikit mengganggu, jadi kita agak kecilin dikit. Ini socket bushingnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini spacernya juga sama, sekalian aja, cuma ini lebih tebal ya spacernya. 1 2 3 4. Jadi ada bushing, ada spacer. Bushingnya itu buat atas dan bawah. Jadi yang ada topiannya itu menghadap ke bagian bawah nih, kalau lagi tengkurupin gini arahnya ke bawah. Jadi yang bagian atasnya itu adalah yang flatnya. Nah gitu ya. Oke. Oke, begini pastikan nggak kebalik. Jadi bisa jadi di dalam dia kebalik dan itu akan mempersulit kita nantinya. Kenapa? Karena akan bocor. Oke. Sudah masuk. Lalu kemudian kita akan kasih lithium grease. Di dalamnya. Green slime, kalau punya associated dia green slime, kalau punya Schumacher dia pakai lithium grease. Sebenarnya sama aja. Tujuannya adalah supaya tidak bocor. Tuh, kita olesin saja di bagian lubang bawahnya ini supaya tidak bocor. Yang penting rata aja, tidak perlu terlalu tebal. Lalu kemudian setelah itu ada o-ring yang warna putih. Jadi o-ringnya seperti ini, warna putih. Nah, o-ringnya ini kita kasih juga di o-ringnya. Tipis saja sebenarnya, nggak usah tebal-tebal. Oke. 1 2 3 dan ini satu lagi. 4. Nah, ini yang sering membuat perbedaan kalau orang ngerakit ya. Jadi hal-hal detail kecil ini seringkali dilupakan. Lalu kemudian yang berikutnya setelah seal itu
spacer yang lebih tebal yang tadi kita sudah bongkar, spacer warna hitam. Jadi ada shock head bushing, ada bushing tadi yang di atas sama di bawah, lalu kemudian ada spacernya lebih tebal ukurannya. Nah setelah spacer itu kita kasih o-ring lagi, o-ring yang warna putih. O-ring ini karet ya. Ini kita kasih lagi. Semuanya. Oke. Setelah sudah bagian ini kita langsung lanjut ke bagian yang ini tutupnya, tapi kalau tadi arahnya ke bawah, sekarang kupingannya arahnya ke atas. Oke, kupingannya arah ke atas. Ini sambil ditekan tapi jangan pakai tenaga dalam, jadi kita make sure dia lurus semua rata. Oke. Sudah seperti ini. Lalu kemudian kita pakai tutupnya yang warna biru ini bawah. Ini jangan pakai ini dulu, maksudnya nggak usah di ini, asal putar aja dulu, nggak usah sampai habis, supaya nanti kita bisa masukin asnya dengan mudah gitu, dan tidak membuat sealnya ada yang sobek. Jadi jangan langsung dikencengin. Oke. Nah, setelah dari sini kita tadi sudah build shocknya. Ini kita baca di sini ada shock limiter. Ya, kita lihat shock limiter frontnya 2 mili, rearnya 1 mili. Jadi kita ambil di sini 2, ini karena 1 mili ya, limiternya 1 mili. Kita kasih 2 untuk yang front. Oke, kita cek dulu sekali lagi 1,7, 1,9, jadi ini bagian depan. Frontnya itu kita kasih limiter itu downstop ya, frontnya 2, ini juga frontnya 2, rearnya itu 1, rearnya 1. Oke, kita kasih downstopnya seperti ini. Setelah itu there are 3 length of shock eyelet in the kit. Pay attention to length when build. This affect your drop and up travel. Oke, memang disuruh perhatikan gitu ya. Nah, cuma untuk perhatikan ya tinggal diperhatiin, cuma settingannya yang mana, yang disuruh pasang yang mana untuk kit setupnya. Ini ya, di shock kita perhatikan bahwa shock bawahnya limiter 2, internal 2, eksternal 4. Kalau rear internal 1, eksternal 4, eksternal 2. Cup offset untuk front dia plus 5, cup offset plus 5. Kalau yang rear 0, eyelet 0, eyeletnya 0 sama 0 ya. Oke, berarti kita pasang depan belakang 0, kita potong ya.
Berarti kita butuh nolnya 4. Oke, nolnya 4. Setelah sudah kita pasang, kita masukin nih ke tabung ya. Kalau tabungnya yang pendek itu berarti untuk yang depan. Yang depan tadi SIM-nya 2 nih. SIM-nya 2 1,7. Lalu kemudian dia suruh kasih oli. Oke, oli itu juga benar. Kita cek lagi di manualnya. Depan 42, belakang 35. Oke, ini sudah dikasih. Depan 42. Oke. Di batangnya kita kasih oli. Ini juga sama, kita kasih oli di dindingnya. Nah, ini kita putar pelan-pelan ya. Jangan sampai baret. Jadi kita pelan-pelan putarnya. Depan. Satu lagi. Kita putar perlahan, jangan sampai baret. Oke, masuk. Sangat baik, sangat lancar. Lalu kemudian bagian belakang. Bagian belakang itu olinya 35 WT. Maaf, batangnya lupa. Ini batangnya juga harus dikasih oli. Benerin dulu bagian bawahnya. Putar perlahan supaya tidak ada baret. Tadi dindingnya juga sudah kita kasih oli, jadi untuk mencegah baret. Terakhir, Amerika nggak ada, Pak. Amerika lagi di blokade. Nggak bisa lewat kapalnya. Pemilik Selat Hormuznya masih tidur. Oke, ini kita kencengin ya. Kencengin. Bawahnya kita kencengin. Oke. Oke, good. Bagus. Masih ada apa namanya grease-nya ya. Jadi dia masih agak vakum, jadi belum terlalu lancar banget. Nggak apa-apa, karena memang fungsi dari grease itu seperti itu. Nanti kita butuh break in sehingga dia nanti benar-benar ngefit. Nah, terus nanti setelah di break in dia baru benar-benar enak. Oke. Terus kemudian upstopnya untuk depan dia tulis 4. Terus untuk belakang dia kasih 2. Oke. Untuk depan kasih 4. 2, 3, 4. Lalu kemudian pakai 0.
pakai tang. Untuk muter dia punya bol bawahnya. Oke, putar terus. Lalu kita cek ini secara manual depannya stroke-nya 21. Stroke-nya 21. Ini masih 23, masih kurang 2 mili lagi. Untuk front 21. 21,85 masih kurang. Dua satu setengah mili lagi. Dua 1,1. Oke, 21 ya. 21,04. Oke, toleransi. Karena belum tentu, alatnya juga belum tentu benar juga. Namanya udah 21,0 ya, angka 4 di belakangnya ya susah lah ya nyarinya ya. Karena bisa juga alat ukurnya yang presisinya kurang. Jadi ya sebenarnya toleransi lah. 0,1 tuh udah toleransi. Oke, kita buat lagi bagian depannya. Kelupaan. Upstopnya belum kita pasang ya. Upstopnya belum dipasang, udah main pasang antingnya aja. Satu, dua, tiga, empat. Oke, 4. Sudah baru bawahnya. Antingnya 21 mm. 21,62. Masih jauh kalau ini ya. Kita cek lagi. 20 kelebihan. Kelebihan
20,75 masih kelebihan, kurang sedikit ya. $20,92 kurang sedikit. Nah, kalau ini sih udah pasti pas nih. Tetapi tetap make sure lagi. 21. Oke. Lalu yang belakang. Yang belakang ini rearnya spacer. Inline spacernya 2, jadi dia butuh 2 mili upstopnya. Upstopnya 2 mili, lalu kemudian stroke-nya rearnya 27,5. $27,5. Kita putar. Stroke-nya 27,5. Oh, pas banget ya. 5152. Oke. Tumben cepet ya kalau kayak gitu ya. Jarang-jarang tuh sekali masang langsung ngepas gitu dan nggak ngerjain kan. Kalau langsung ngepas gitu kan enak gitu, nggak lama kita. Jadi ngerakit cepet kan. Oke. Ini juga sama. 20 upstopnya sudah dipasang. 27,5. Apakah bisa untuk yang kedua kalinya? Langsung sekali jadi. (27) kurang 0,5. Kendorin berarti. Semoga pas. 27,2. Kita cek lagi. 27,49. Oke, 27,49 cukup. Kita cek lagi. Oke, good. Lalu sekarang kita butuh vakum, walaupun sebenarnya di manualnya tidak disuruh untuk ngevakum. Cuman kita sudah terbiasa untuk melakukan step ini. Mungkin kalau di vakum, karena tim Associated kan nggak punya alat vakum shock ya. Harusnya mungkin Associated bikin gitu. Jadi nanti manual booknya bisa bikinnya di apa namanya, ada vakum gitu. Oke, depan 42,5, belakang 35. Kental sekali ya.
pompa dulu, kocok-kocok dulu. Kocok-kocok lagi biar yang di bawah keisi ya. Kalau nggak dikocok yang di bawah piston nggak keisi, nanti vakumnya kelamaan. Oke, kita tambahin karena tadi ada yang turun ke bawah. Depan 42,5, belakang 35. Sudah kelihatan ada gelembungnya. Kita tutup, langsung kita vakum. Oke, seperti biasa kita tungguin. Kita akan ulang prosesnya seperti ini lagi. Kalau yang pertama kurang lebih kita tunggu sekitar 1 menit, lalu kemudian kita vakum ulang, kita tunggu sekitar 5 menit. Sebenarnya videonya sudah pernah ada di rakit 10B5 atau rakit shockbreaker. Di video-video sebelumnya udah ada, jadi Mbah langsung skip aja, nanti kita langsung kalau pada saat sudah selesai. Oke. Oke, sudah selesai kita vakum. Setelah menghabiskan waktu sekitar 40 menit ngevakum. Nggak terlalu lama, makanya nggak usah diulang-ulang. Lalu kita ambil cup shocknya nih. Cup shocknya kita potong dulu. 1, 2, 3, dan 4. Oke, lalu kemudian yang perlu kita siapkan adalah kecil-kecil jagoan ini, karena nanti kita akan melakukan proses pendorongan ke arah luar. Oke, langsung kita tutup. Oke, ini kita putar sekuat tenaga, tapi pakai tangan ya, jangan pakai tang atau pakai bantuan apapun. Nah, kemudian ini kita bisa tatakin dengan kain atau dengan tisu. Kita ada tisu, kita ambil tisu dulu seperti ini. Nah, ini tatakin supaya nggak bleber aja. Nah, ini caranya adalah kita tekan secara pelan dari bawah ke atas. Kita usahakan setegak mungkin. Oke, sampai mentok. Bagus. Lalu kemudian pakai obeng yang 2 mm. Masukin, kita putar. Ini tegak lurus ya dia ya, kalau AE. Putar. Oke. Kita coba kita tarik. Dorong. Oke, masih ada, belum 0, kita ulang. Kita ulang sedikit. Kita dorong pelan.
Oke, sudah mentok. Oke, sudah ya, sudah nol. Jadi kalau ditekan dia sudah tidak keluar lagi. Kalau tadi masih ada keluar, berarti masih ada udara yang terjebak. Kalau udah seperti ini, ditekan dia nggak akan balik, artinya sudah tidak ada udara yang terjebak. Seperti ini. Lalu kita lanjut di yang berikutnya. Enggak, itu anak kecil yang di atas tuh. Buset dia serentak amat. Awal lagi di sini dong. Sini juga sama. Cucunya Pak Nardi ternyata. Oke, sama prosesnya. Oke, kita coba tes. Dorong, masih keluar, kita buka lagi. Berarti masih ada udara yang terjebak. Kita dorong lagi pelan sampai ke atas, mentok. Baru kita tutup lagi. Oke, udah ya, bagus ya. Dari bawah ditekan ke atas, tidak balik lagi. Berarti berhasil. Oke, kita lanjutin buat yang belakang ini. Nanti kalau udah selesai kita lanjut lagi biar videonya nggak kelamaan. Oke, sudah selesai buat 4 buah shock. Semuanya sudah berhasil dengan baik. Sudah zero semua. Tidak ada rebound sama sekali. Lalu kita lanjut ke bagian ini nih, yang biru ini, bagian outernya. Kita masukin sealnya. Selalu biasa kasih oli sedikit. Karena kalau enggak nanti begitu kita pasang dia benar-benar ngerem gitu. Di B84 yang sebelumnya juga udah sama ya. Jadi kalau nggak dipakein oli nanti karetnya bisa dia berhenti. Sebenarnya olinya dikit aja sih, kayak pakai tangan cuman segaris doang. Jadi dia beneran bisa ngerem, tapi kalau kena getaran dia tidak berubah. Cuma kalau diputer dia bisa gitu. Karena kalau enggak nanti begitu diputer dia seret, nanti malah bikin si tutupnya ini malah kebuka. Oke. Kasih di tangan gini aja muternya. Oke, setelah sudah kita masukin, kita puter di sini juga kita kasih oli sedikit saja.
Oke, supaya tidak seret. Dia keras gini ya, makanya kita butuh kasih oli, kalau enggak juga bisa sobek juga sealnya sebenarnya. Oke, lanjut. Waduh, ada yang terguling di dalam track. Yo! Aduh, maaf tante, lagi bikin video tante. Nanggung. Kita pasang. Use your finger to rub shock fluid on o-ring smoother adjustment. Pakai tangan gitu emang. Use your finger, jari ya, jari. Oke. Yang terakhir, yang keempat ya. Agak jauh muternya ya. Oke. Setelah sudah jadi begini, desain depan sama belakang, dan sesuai dengan kebiasaan Mbak. Kalau biasa kan kita susah buat ukur pakai sigmat, jadi ada cara gampangnya. Cara gampangnya adalah kita kasih tanda pakai paint marker. Jadi kita marking aja pakai paint. Oke, ini sudah mentok habis ke atas. Kita marking pakai paint supaya apa namanya, nanti muternya gampang gitu untuk nyamain kiri sama kanannya. Kita mau preloadnya berapa itu gampang, nggak susah gitu. Nah setelah sudah, kita disuruh masukin spring ya. Kalau yang depan dia sebenarnya nggak usah ngelihat angka-angkanya, jadi lihatnya adalah yang depan itu pasti lebih kecil. Ini pakainya warna ungu 4,6, lalu kemudian 4,6 lb. Lalu bawahnya ini kita lihat frontnya 5 mili, rearnya 0. Oke, frontnya 5 mili. Front cap spring
5 mili yang tengah. Jadi ada tulisannya itu 0, 5 sama 9. Berarti 5 mili yang tengah. Oke. Depannya pakai yang 5 mili. Seperti ini. Belakangnya pakai yang 0. 0 berarti yang rata. Ada ya peterang di sini ya, 0 yang rata. Oke, kita pasang seperti ini. Ini caranya, batangnya ditarik ke sini terus dimasukin. Terus tekan ke bawah. Oke, seperti ini. Sudah depan belakang. Lalu kemudian perintah selanjutnya adalah kita butuh mobilnya nih. Ini sudah ya, ini sudah. Nanti kita simpan itu untuk setup. Olinya juga sudah selesai kita pakai. Tulisnya sudah. Sekarang kita akan mulai masang dari shock depannya. Kita masukin atas dan bagian bawahnya. Ini pakai oke. Sebelum itu kita disuruh masukin ininya dulu nih. Bushingnya dulu. Ball end-nya. Jadi ball end-nya kita pasang dulu di bawah sini semuanya. Empat-empatnya. Alright. Setelah selesai kita akan memasang ke shocknya ya berarti ya. Yang depan. Mbah akan masang yang ada garis di arah depan. Ada paket sepertinya. Oh, Aldi ya. Atur nuhun. So, kemudian di bagian depan ada bautnya 2 buah. Disuruh pasangnya ini ada lubangnya bagian dalam sama luar. Kita cek lagi ke belakang. Bagian depan itu adalah yang dalam ya, yang A. Oke, kita pasang shocknya yang bagian depan. Dirasain aja, jangan pakai tenaga dalam nanti selek. Oke, sudah. Bagian atasnya kita pakai nut. Mas bro, baru bangun mas bro. Coach dong manggilnya. Coach. Bangunnya udah dari tadi om. Enggak, kalau kita masih tidur dia.
Ya tapi kan bermalas-malasan dulu. Sekarang tadi masih tidur, masa bermalas-malasan lama amat. Lama om. Saya aja gitu kalau di rumah. Aku enggak sih, aku kalau bangun dia tuh bangun. Ya berarti Pamu bukan orang yang suka bermalas-malasan. Jadi kalau Biasa orang kaya tuh kalau yang nggak suka malas-malasan. Rajin soalnya. balik. Jadi kalau bangun, udah melek, nggak nyampe berapa detik, gua duduk. Gua kepingin tempat tidur, duduk dulu. Duduk, berapa lama, berapa detik lama gitu baru berdiri. Oke, lanjut yang belakang. Iya, dipanggil ya. Mau dong. Pagi. 11 ya. 11 tapi udah datang. Iyalah, kalau saya kan morning people. Kan ada tugas itu, makanya datangnya udah pagi. Aldi juga ada tuh kagak dikerjain sama dia, tergantung manusia aja om itu. Aldi juga ada antrian itu, nggak dikerjain sama dia. Oke, ini kita tinggal pasang, masukin. Kalau yang belakang, Mbak sukanya ke arah belakang ya. Dia punya bautnya. Apa garisnya yang tadi udah dibikin. Nanti bisa nyeting right height itu kelihatan. Nah, ini kependekan nih baru kelihatan sekarang. Karena kemarin males ngukur ya. Oke. Terus kita kencengin. Nah, yang penting nutnya itu sampai kelihatan ya, ketutup semua. Jadi baut di dalamnya ketutup semua sama nutnya. Kalau nggak ketutup nanti dia ada potensi untuk copot. Jadi tipsnya seperti itu sebenarnya. Ini cara gampang, cara tepat, tapi kemarin mau buru-buru jadi kerja 2 kali, jadi nggak diukur. Padahal bisa kerja sekali. Terguling. Nanggung sebentar, tinggal 1 baut. Yo. Bentar. Oke, sudah selesai. Sakit RC kali ini untuk part yang berapa nih? Buku 11 udah hampir jadi kayak RC. Ya, tinggal kita pasang yang terakhir untuk battery mount, motor mount, kita install elektroniknya, lalu kita gaspol guys. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.